Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Bersama-sama kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Segalanya kami mau pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Roh Kudus yang menerangi secara penuh perenungan ini dari awal sampai pada akhirnya. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan kami semua yang mendengar. Kami bersama-sama tunduk kepada otoritas firman-Mu dan Engkau yang kami muliakan. Kami mulai perenungan ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup manusia tidak pernah terlepas dari pergumulan. Ada saat-saat ketika kita merasa kuat, tetapi ada pula momen di mana kita diingatkan betapa rapuhnya kita. Rasul Paulus sendiri tidak luput dari kenyataan ini. Ia mengalami penderitaan yang tidak ia kehendaki, yang ia sebut sebagai duri di dalam daging. Firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 7-10, yang dimana Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di tempat saudara masing-masing. Dari situ kita belajar saudara, duri itu menjadi simbol dari sesuatu yang melemahkan, yang terus ada meskipun ia berdoa agar diangkat. Namun justru di dalam kondisi demikian, Rasul Paulus belajar pelajaran yang luar biasa, bahwa kasih karunia Tuhan lebih dari cukup. Tuhan tidak menghilangkan penderitaannya, tetapi memberikan kekuatan untuk menanggungnya. Realitas ini memperlihatkan bahwa iman sejati bukanlah tentang hidup tanpa masalah, melainkan bagaimana kita menemukan kekuatan ilahi di tengah kelemahan manusiawi. Disinilah kita mengerti bahwa hidup yang berkecukupan bukan berasal dari ketiadaan beban, tetapi dari kepastian bahwa kasih karunia Allah selalu hadir. Oleh sebab itu, saudara, mari kita menelusuri lebih dalam pesan dari ayat ini. Melalui penelaah ekspositori dan pemahaman historis, kita akan melihat bagaimana kasih karunia Kristus menjadikan segala sesuatu cukup bagi kita, bahkan di dalam penderitaan sekalipun. Kita bersama akan membahas 4 hal utama, dan saya mengajak kita sama-sama fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu kelemahan yang disertai maksud ilahi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus menyebut duri dalam daging, ia tidak sedang berbicara tentang sesuatu yang ringan atau sepele, melainkan tentang sebuah penderitaan yang terus-menerus melekat di dalam hidupnya. Ungkapan itu dipakai untuk menggambarkan pengalaman yang menyakitkan yang tidak dapat ia hindari, meski sudah ia doakan berkali-kali. Para penafsir Perjanjian Baru memberikan beragam pandangan tentang apa yang dimaksud dengan duri itu. Ada yang menafsirkan sebagai penyakit kronis, ada yang menganggapnya serangan fisik, bahkan ada pula yang menghubungkan dengan tekanan yang Rasul Paulus alami dari lawan-lawan Injil. Namun yang lebih penting dari identitas duri itu adalah saudara, bagaimana Rasul Paulus menyadari bahwa hal itu bukanlah sebuah kebetulan atau sekadar musibah, melainkan sesuatu yang Allah izinkan hadir di dalam kehidupannya untuk tujuan rohani yang lebih dalam. Secara historis, kita mengetahui bahwa pada zaman Rasul Paulus, budaya Yunani Romawi sangat mengagungkan kekuatan lahiriah dan kebanggaan diri. Seorang filsuf yang piawai di dalam berbicara, seorang prajurit yang gagah perkasa, atau seorang pemimpin yang penuh karisma akan dipandang sebagai simbol keberhasilan hidup. Di dalam budaya semacam itu, kelemahan dianggap sebagai noda, kekurangan, bahkan aib yang harus ditutupi. Namun menariknya, Rasul Paulus justru melawan pandangan umum tersebut. Ia mengajarkan bahwa di balik kelemahan ada maksud ilahi yang lebih mulia, dan bahwa Allah bisa memakai keterbatasan manusia untuk menyingkapkan kuasa dan kasih karunia-Nya. Kita bisa melihat betapa dalam kasih Allah mengizinkan duri itu melekat di dalam hidup Rasul Paulus, agar ia tidak jatuh ke dalam kesombongan. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang memperoleh banyak pewahyuan dan pengalaman rohani yang luar biasa. Ia pernah melihat penglihatan sorga, ia pernah mendengar hal-hal yang tidak diizinkan untuk diucapkan kepada manusia. Semua pengalaman itu bisa saja membuatnya meninggikan diri di hadapan orang lain. Namun duri di dalam daging itu menjadi pengingat yang nyata bahwa ia hanyalah manusia yang lemah, sehingga ia harus senantiasa bergantung penuh kepada Allah.
Dengan demikian, penderitaan itu menjadi alat Tuhan untuk menjaga hatinya tetap rendah hati dan tunduk di hadapan Tuhan. Hal ini mengajarkan kita, saudara, sebuah pelajaran penting bahwa kelemahan bukanlah tanda kegagalan iman, melainkan sebuah proses pembentukan. Allah seringkali memakai kesulitan sebagai sekolah kehidupan untuk membentuk karakter kita. Sama seperti seorang perajin yang dengan teliti mengikis, memahat, dan memoles sebuah batu permata agar menjadi indah. Demikian pula Allah bekerja melalui penderitaan kita. Kelemahan kita menjadi tempat di mana kuasanya bisa nyata, dan hati kita ditempa agar tidak bersandar pada diri sendiri, melainkan pada kekuatan yang datang dari Tuhan. Kerap kali kita pun bertanya-tanya di dalam doa kita, mengapa Tuhan tidak segera menghapus penderitaan ini? Mengapa masalah ini tidak segera selesai? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, sebab secara manusiawi kita mendambakan kelegaan dan kenyamanan. Namun dari pengalaman Rasul Paulus kita belajar bahwa jawaban Tuhan tidak selalu berupa pengangkatan beban, melainkan penyertaan kasih karunia-Nya. Justru melalui kelemahan itulah kita mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya, yakni terbatas, rapuh, dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan yang Maha Kuat. Dengan demikian kita akhirnya dapat memahami bahwa segala sesuatu yang kita alami termasuk duri kehidupan yang kita bawa bukanlah tanpa arti, saudara. Semua pengalaman itu mengarahkan kita kepada satu kesimpulan, yakni bahwa kita tidak boleh meninggikan diri atau mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak sanggup melangkah. Kelemahan kita menjadi ruang di mana kasih karunia Allah bekerja dengan sempurna, dan disitulah kita menemukan arti sejati dari hidup yang berkecukupan di dalam Kristus, saudara. Puji Tuhan. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu doa yang tidak dijawab seperti yang diharapkan. Saudara, Rasul Paulus bersaksi bahwa ia telah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya duri itu dijauhkan darinya. Ungkapan 3 kali di dalam tradisi Ibrani bukan sekedar angka, melainkan menandakan intensitas doa yang sungguh-sungguh, permohonan yang berulang dengan penuh kesungguhan hati. Rasul Paulus tidak berdoa setengah hati, melainkan dengan kerinduan yang mendalam agar penderitaan itu diangkat. Namun jawaban yang ia terima dari Tuhan berbeda dari harapannya. Tuhan tidak menyingkirkan duri itu, tetapi berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Secara ekspositori, saudara, ini mengajarkan kita bahwa doa tidak selalu menghasilkan apa yang kita minta secara harfiah. Di dalam dunia kuno, doa sering dipahami sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari dewa-dewa demi keinginan manusia. Tetapi di dalam iman Kristen, doa bukanlah alat untuk memaksakan Allah, melainkan jalan untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus belajar bahwa jawaban tidak dari Tuhan bisa sama berharganya dengan jawaban ya, karena Allah tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Jika kita melihat konteks pelayanan Rasul Paulus, jelas bahwa ia sangat membutuhkan kekuatan untuk terus memberitakan Injil di tengah penolakan, tekanan, dan tantangan. Seandainya duri itu diangkat, mungkin ia bisa melayani dengan lebih nyaman. Tetapi justru di dalam kelemahan itu ia menemukan kekuatan rohani yang lebih dalam, saudara. Tuhan ingin agar Rasul Paulus tidak hanya mengandalkan kemampuan dirinya, tetapi selalu mengalami kuasa Kristus yang menopang di tengah segala keterbatasannya. Pelajaran ini berlaku juga di dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita berdoa dengan sepenuh hati agar masalah tertentu segera diatasi, entah itu sakit penyakit, persoalan keluarga, atau tekanan hidup. Namun terkadang Tuhan tidak mengangkat masalah itu secepat yang kita harapkan. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia ingin menyingkapkan rencana yang lebih indah, yaitu agar kita semakin mengenal kasih karunia-Nya. Sejarah iman menunjukkan bahwa banyak hamba Tuhan mengalami hal serupa. Doa-doa mereka tidak selalu dijawab sesuai permintaan, tetapi selalu dijawab sesuai dengan kebutuhan. Jawaban Tuhan mungkin mengecewakan pada awalnya, tetapi pada akhirnya kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup. Inilah yang membuat iman kita matang, bukan karena semua keinginan kita terpenuhi, tetapi karena kita belajar percaya pada kebijaksanaan-Nya yang melampaui pemikiran kita. Oleh sebab itu, saudara, kita harus memandang doa bukan hanya sebagai sarana untuk mencari jawaban, melainkan sebagai proses untuk mengikatkan hati kita kepada Tuhan. Saat doa kita tampak tidak dijawab, percayalah bahwa Allah sedang bekerja dengan cara yang lebih tinggi. Sama seperti Rasul Paulus, kita diajar untuk menerima bahwa kasih karunia-Nya cukup
dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar bebas dari penderitaan sesaat, saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita bersama masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu kuasa Allah nyata di dalam kelemahan. Saudara, Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pernyataan ini menjadi kunci untuk memahami paradoks iman Kristen. Dunia memandang kelemahan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi Allah justru menjadikan kelemahan sebagai saluran untuk menyingkapkan kuasanya. Rasul Paulus tidak lagi melihat duri itu sebagai beban semata, melainkan sebagai kesempatan untuk mengalami kuasa Kristus secara nyata di dalam kehidupannya. Secara historis, kata sempurna yang digunakan di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu teleitai, yang berarti mencapai tujuan atau kesempurnaan. Artinya, kuasa Allah mencapai puncaknya ketika manusia mengakui keterbatasannya. Selama kita masih bergantung pada kekuatan sendiri, kuasa Allah belum sepenuhnya nyata, saudara. Tetapi ketika kita menyerahkan diri secara penuh dengan kerendahan hati, barulah kasih karunia itu bekerja dengan sempurna. Bagi Rasul Paulus, kelemahan bukan lagi alasan untuk putus asa, melainkan alasan untuk bermegah. Ia berkata bahwa ia lebih suka bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaungi dirinya. Ini adalah sebuah sikap iman yang radikal, karena ia berani mengakui bahwa justru ketika ia lemah, disitulah ia benar-benar kuat. Kekuatan yang ia miliki bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Kristus yang tinggal di dalam dirinya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, hal ini berarti kita tidak perlu malu akan kelemahan kita. Kita mungkin memiliki keterbatasan di dalam hal kesehatan, ekonomi, atau kemampuan tertentu. Namun Allah dapat memakai kelemahan itu untuk memperlihatkan kasih karunia-Nya. Sama seperti alat tanah liat yang rapuh bisa memuat harta yang berharga. Demikian pula tubuh dan hidup kita yang lemah dapat menjadi wadah bagi kuasa Allah yang besar. Prinsip ini juga mengingatkan kita, saudara, untuk tidak mengukur nilai diri berdasarkan standar dunia. Dunia mengajarkan bahwa keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, kekayaan, atau kedudukan. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa nilai kita ditentukan oleh kasih karunia Allah. Kuasa Kristus bekerja di dalam hidup orang-orang yang mau merendahkan diri dan mengakui kelemahannya. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Rasul Paulus di dalam memandang kelemahan, bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai kesempatan. Ketika kita menyerahkan segala keterbatasan kepada Kristus, kita akan menemukan bahwa kuasanya benar-benar nyata, menopang, dan menyempurnakan hidup kita. Itulah kekuatan sejati yang tidak bergantung pada diri sendiri, melainkan pada Allah yang hidup, saudara. Puji Tuhan. Kita bersama masuk kepada pembahasan yang terakhir dalam perenungan kita hari ini, poin yang keempat, yaitu sukacita di dalam penderitaan karena Kristus. Saudara, setelah memahami maksud dari duri di dalam daging, jawaban Tuhan atas doanya dan kuasa Allah di dalam kelemahan, Rasul Paulus mengambil sikap yang mengejutkan. Ia berkata bahwa ia senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, tekanan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang luar biasa, karena secara manusiawi tidak ada orang yang menganggap penderitaan sebagai alasan untuk bersukacita. Namun bagi Rasul Paulus, penderitaan demi Kristus menjadi kesempatan untuk semakin dipenuhi oleh kuasa Allah. Secara historis, orang Kristen mula-mula hidup di dalam tekanan berat dari masyarakat Yahudi maupun pemerintahan Romawi. Tekanan, ejekan, bahkan sesuatu yang tidak baik telah menanti mereka. Itu menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari bahkan. Namun mereka tetap bertahan karena yakin bahwa penderitaan itu adalah bukti kesetiaan mereka kepada Kristus. Rasul Paulus sendiri menjadi contoh nyata dari ketekunan ini. Di dalam kelemahannya ia tidak menyerah, tetapi terus melayani, memberitakan Injil dan membangun jemaat di berbagai kota, saudara. Pernyataan Rasul Paulus ini juga memperlihatkan bahwa penderitaan orang percaya tidak pernah sia-sia. Apa yang ia alami bukan untuk melemahkan dirinya, melainkan untuk membuktikan kuasa Kristus di dalam kehidupannya. Ketika dunia melihat Rasul Paulus tetap setia dan bersukacita di tengah penderitaan, orang lain dapat menyaksikan betapa nyata kasih karunia Tuhan. Dengan demikian, penderitaan menjadi sarana kesaksian yang kuat bagi Injil. Hal ini mengingatkan kita bahwa penderitaan karena Kristus bukanlah kutuk, melainkan kehormatan.
Kita mungkin tidak mengalami hal yang sama yang dialami Rasul Paulus, tetapi kita bisa menghadapi kesulitan karena iman kita, misalnya di dalam pekerjaan, keluarga, atau lingkungan sosial. Namun saat kita bertahan dengan setia, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kasih Kristus lebih besar daripada segala penderitaan itu. Lebih dari itu, sukacita di dalam penderitaan bukanlah sekedar sikap positif, melainkan hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Rasul Paulus tidak mungkin berkata ia rela menderita jika hanya mengandalkan kekuatan manusia, tetapi karena kasih karunia Allah yang menopangnya, ia bisa melihat penderitaan dari perspektif yang berbeda. Bukan lagi sebagai sesuatu yang menghancurkan, tetapi sebagai jalan menuju persekutuan yang lebih dalam dengan Kristus. Oleh karena itu, kita pun diajak untuk memiliki hati yang sama, saudara. Ketika menghadapi kelemahan dan penderitaan, janganlah kita hanya memandang pada sakitnya, tetapi lihatlah tujuan yang lebih tinggi. Jika Rasul Paulus bisa bersukacita dalam penderitaan demi Kristus, maka kita pun dipanggil untuk hidup dengan keyakinan yang sama, yakni bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Kristus turun menaungi dan menguatkan kita. Puji Tuhan, di akhir perenungan ini saya mau menyimpulkan dari pengalaman Rasul Paulus kita belajar bahwa hidup yang berkecukupan bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Duri di dalam daging tidak diangkat, tetapi justru disitulah kasih karunia Allah menjadi nyata. Inilah rahasia kehidupan yang kuat di dalam kelemahan, yakni bukan karena kita sanggup, melainkan karena Tuhan yang menopang kita. Kelemahan yang kita alami tidaklah sia-sia, saudara, sebab Allah memakainya untuk membentuk karakter kita, merendahkan hati kita dan menyingkapkan kuasanya. Doa-doa kita mungkin tidak selalu dijawab seperti yang kita harapkan, tetapi selalu dijawab dengan cara yang terbaik menurut kebijaksanaan Tuhan. Dan jawaban itu seringkali datang di dalam bentuk kasih karunia yang menopang kita setiap hari. Kuasa Allah yang sempurna dinyatakan bukan di dalam kehebatan manusia, melainkan di dalam pengakuan akan kelemahan kita. Ketika kita bermegah bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kasih karunia Kristus, disitulah orang lain bisa melihat betapa besar kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Penderitaan yang kita alami demi Kristus tidak akan pernah sia-sia. Justru di dalam penderitaan itulah kita dipanggil untuk bersukacita, karena kita tahu bahwa kasih karunia-Nya selalu cukup. Dengan demikian kita bisa melangkah di dalam keyakinan bahwa segalanya yang berkecukupan itu bukan karena keadaan sempurna, tetapi karena Kristus yang menyertai kita dengan kuasa dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kiranya seluruh pendengar Berita Baik Channel hari ini mengalami kecukupan daripada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang hari ini kami bersama dengarkan, memperkuat dan mengokohkan iman percaya kami kepada Tuhan. Bahwa memang segala sesuatunya tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi kami percaya Tuhan tidak tinggalkan dan biarkan kami di dalam keadaan seperti itu. Ada kekuatan, kemampuan dari Tuhan yang menopang untuk kami terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap tabah, sabar, menantikan hal-hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya akan ada penggenapan masa dan waktunya. Dan sambil kami menantikan itu, kami mau terus berharap percaya kepada Tuhan. Roh Kudus senantiasa ingatkan kami kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi seluruh pekerjaan dan aktivitas yang kami lakukan tiap-tiap hari. Kiranya Tuhan berkati buat berhasil buka jalan, dan segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri perenungan ini. Haleluya. Amin.